Salam Bapak Ibu semua. Terima kasih di pagi hari ini. Wah, saya menguatkan untuk saya berada di tengah-tengah ini. Ini kejadiannya sudah lama. Mungkin masih Januari yang lalu, pas tanggal akhir hari Sabtu. Kami itu harus pergi ke arah Kediri sama Mas Daud itu, karena kita harus mencari tembakau dan adanya hanya di wilayah Kediri karena porsinya partai. Kami berangkat itu jam 1:30, sampai di perbatasan itu jalan itu sangat sepi sekali. Hanya di depan tuh ada 2 mobil pribadi yang kita sudah berada di tengah. Kita tuh mau ke kanan, tapi di tengah-tengah itu kita masih berhenti dulu karena di depan ada mobil. Tapi belakang kita tuh sepi sekali waktu itu. Nah, pasti itu kita akan fokus ke depan karena belakang sepi ya. Kita mau belok kanan. Tiba-tiba mobil kami itu dari belakang dihantam motor itu sangat kenceng sekali. Wah, luar biasa kencengnya sampai kita juga kaget. Ketika kita diam di tengah-tengah itu, ada apa gitu? Saya turun, saya lihat, ini nyata atau saya hanya mimpi? Kejadian ini saya alami gitu. Saya cuma diam, tidak bisa ngomong, kayak sesuatu yang kaget gitu loh, karena merasakan hantaman yang luar biasa ini kayak mimpi gitu. Dan waktu itu Mas itu bilang ke Jabes, ayo ikut papa. Aku nggak mau pak, aku di rumah. Ayolah, papanya tetap terus maksa, tapi adanya tidak mau pak, aku di rumah. Ya sudah, biarkan dia di rumah, kita berangkat berdua aja. Kenapa kita berangkat hari Sabtu? Karena kalau Minggu itu sudah libur dan Senin masih harus berangkat kerja. Kita berangkatlah Sabtu itu. Anak ini dipaksa tetap tidak mau, sudah kita tinggal aja, dia berani di rumah. Ya kita memutuskan untuk berangkat berdua. Nah, sampai kejadian itu, kaca mobil kami belakang tuh pecah berkeping-keping sampai ke depan, di mana anak saya biasanya tidur di bangku itu. Saya cuma Tuhan, terima kasih. Anak saya di rumah tidak mengalami semua yang kami rasakan. Itu membuat kami kaget dia. Lalu saya cuma serasa melihat, oh ini tidak mimpi, ini kenyataan. Saya berjalan ke tepi, saya cuma diam. Mas Darwin meninggalkan mobil. Di tepi itu saya cuma diam. Hati saya cuma bilang gini, ya Allah ini Tuhan, saya harus bagaimana? Saya cuma diam pegang tas saya di pinggir jalan itu, saya cuma diam saja. Saya tidak tahu orang ini bagaimana nasibnya, dia bagaimana. Saya tidak bisa mikir, saya cuma diam aja di samping itu. Lalu Mas sudah kembali. Orang-orang di sekeliling itu membantu untuk menginggirkan motor, membantu mengangkat orang yang nabrak kami. Dan dia tergeletak di bawah kaki saya tetap diam saja, tidak bisa apa-apa, saya cuma diam gitu. Tuhan, saya harus bagaimana? Saya tinggal anak di rumah. Ini keadaannya bagaimana kami tidak tahu. Kerusakan ini banyak. Uang apa yang akan kami pakai gitu. Saya hanya diam saja di situ. Puji Tuhan loh Bapak Ibu. Saya hanya Mas Daud itu hanya diam. Kami tidak berjalan apapun, kami tidak telepon sana sini atau saya harus bagaimana. Saya benar tidak. Saya itu hanya diam, berdua itu diam. Karena shock tadi kita diam. Tiba-tiba Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menyelesaikan semuanya dalam waktu cepat sekali. Tiba-tiba temannya datang. Loh Bu, kenapa? Ini nabrak mobil saya. Loh, ini teman saya. Bapak kenal? Iya, dari situ saya langsung bisa senyum gitu. Setidaknya sudah ada identitas yang kenal, sudah ada yang mengenali. Setelah itu temannya itu langsung telepon ke teman-temannya yang ada di kantor Tulungagung pada saat itu untuk minta bantuan datang gitu. Tidak lama teman-temannya datang.
Jadi yang menyelesaikan bukan kita, tapi temennya ini yang menyelesaikan. Dia panggil semua teman-temannya untuk minta tolong datang. Dia yang telepon bosnya di tempat mereka bekerja. Dari situ pemilik bosnya itu tuh langsung telepon, ini Pak nomornya yang ditabrak motornya itu. Dia langsung telepon ke Mas Raul, sudah Bapak, saya akan bertanggung jawab dengan semua yang dilakukan anak buah saya nabrak mobil Bapak. Bapak bawa kemana mobilnya, ke bengkel mana yang Bapak bisa percaya. Nanti semuanya saya akan bertanggung jawab untuk membayar. Saya minta maaf ya untuk kesalahan anak buah saya. Oh iya, setelah itu selesai dan teman-temannya pada datang, kami tuh kayak masih tidak percaya. Yang pertama saya cuma kaget saja, diam sama saya. Tiba-tiba, ya Allah Tuhan, Tuhan begitu cepat Bapak itu menyelesaikan semua tanpa kita bergerak, karena Tuhan yang bekerja. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, kami tidak tahu kebaikannya luar biasa yang kita alami pada saat itu. Anaknya disuruh diam, tapi tangannya yang bekerja. Dan semuanya dari awal sampai akhir Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Semua dibiayai, semuanya dibereskan Tuhan. Dan pada saat itu di sela-sela itu saya baru kayak sudah bisa menerima keadaan. Saya merawat yang sakit itu tadi. Dan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Tidak ada 10 menit Bapak Ibu tangan Tuhan itu bekerja. Lalu kami, ayo kita pergi. Mas gitu, kok cepat pergi Mas? Karena saya tidak tahu waktu Mas telepon-teleponan. Terus kita gimana? Sudah, semua sudah selesai, ayo kita pergi. Terus Mas bercerita itu, luar biasa Bapak Ibu, tangan Tuhan bekerja. Amin. Dan anaknya disuruh diam saja, tapi tangan Tuhan yang bekerja untuk kita. Amin. Dan satu hal yang saya ingat, maaf tidak satu hal tapi dua. Waktu Mas Heri khotbah mungkin sudah sangat lama sekali. Beliau bilang sudah bersyukur untuk hari ini, bukan hanya berkat kesehatan atau sesuatu yang bagus, tapi keadaan sakit, susah, senang, apakah sudah bersyukur? Di situ, itu suatu pukulan yang luar biasa buat saya, bahwa bersyukur itu tidak hanya pada saat kita diberkati, pada saat kita bersuka cita ataupun sehat. Dalam sebaliknya kita tetap bersyukur. Terima kasih. Di situ kami tetap berdoa, kita mengucap syukur. Kalaupun hari itu juga, sore itu juga mobil kami ditabrak luar biasa hebat. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan kami, Tuhan membereskan semuanya dengan baik. Tuhan yang terbaik untuk hidup kita semuanya. Pada saat itu saya ditolong Tuhan Bapak Ibu dalam kondisi yang luar biasa. Tapi saya percaya apapun yang Bapak Ibu rasakan, Tuhan Yesus juga akan menolong Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kesaksian ini, semoga bisa menguatkan untuk semuanya dalam diri aku. Terima kasih Wanita.